Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sepak bola untuk kita semua. Dan saya kembali akan mereview hasil pertandingan di Serie A yang dimainkan di pekan ke-20 di awal Januari 2022. Pertarungan yang mencekam, ada drama yang luar biasa terjadi di San Siro, ya, markasnya AC Milan. Ketika Rossoneri ini mampu mengalahkan AS Roma dengan 3-1. Kemenangan yang memang ditunggu-tunggu ya oleh pasukan Stefano Pioli ini, karena dengan 3 poin yang mereka dapatkan, setidaknya mereka sudah menempel dengan ketat, menekan juara bertahan Inter Milan, tetangga mereka, dengan hanya selisih 1 poin. Memang Inter Milan tidak bertanding kemarin karena pihak otoritas kesehatan di Italia itu melarang Bologna sebagai tuan rumah untuk bisa menjamu Inter Milan karena harus dikarantina. Ada beberapa pemain ya dari Bologna yang terinfeksi ya virus corona atau COVID-19 ini, yang membuat pihak kesehatan di Italia menangguhkan beberapa pertandingan, bukan saja pertandingan Bologna dan Inter, ada 4 pertandingan yang ditangguhkan ya, dan ada 6 pertandingan yang terus dimainkan, termasuk laga di San Siro. Ya, kenapa saya katakan di awal itu drama? Ini ada 2 kartu merah yang terjadi selama 90 menit plus injury time. Ada Castro, ya, pemain bertahan yang didorong agak lebih ke kanan, kemudian dengan Mancini yang mendapat kartu merah di penghujung laga ya. Mancini itu di 90 plus 4. Ya, artinya bagi Roma, mereka bermain dengan 9 pemain. Tapi apapun itu, ini memang menjadi milik bagi AC Milan. Ya. Mereka bermain dengan penuh percaya diri, dan ada beberapa pemain yang ditampilkan dengan skema yang di luar dugaan ya. Bisa dilakukan oleh Pioli ini, yang membuat penampilan Milan sangat baik. Ya, kenapa sangat baik? Karena terutama ada 2 pemain belakang yang saya lihat ini rawan sebenarnya ya. Matteo Gabbia di sana dan Pierre Kalulu yang ditampilkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Romagnoli, tidak bisa bermain ya. Fikayo Tomori yang kena COVID, sebelumnya juga Simon Jair yang cedera begitu panjang, Pak Balotore dan juga tidak bisa bermain, sehingga posisi 2 bek tengah ini menjadi rawan. Akhirnya Pioli bisa memainkan 2 anak muda. Kalulu itu masih 21 tahun dan Gabbia sekitar 22 tahun. Jadi ini yang bagi penonton Milan itu agak memang was-was ketika 2 pemain itu berada, dan di kanan memang ada Florenzi, memang oke, pemain yang pengalaman. Ya, ada Theo yang bermain di kiri. Namun apa yang terlihat sepanjang pertandingan, 2 anak muda ini justru tampil luar biasa, menyulitkan pemain-pemain Roma ya. Zaniolo, Tammy Abraham itu sangat sulit untuk bisa masuk. Mkhitaryan yang ada di sana yang memang tak bisa masuk untuk bisa membuat banyak peluang di sana. Dan Milan melakukan percobaan menembak itu luar biasa, sampai 19 kali, ada 5 on target, sama-sama memang 5 on target dengan Roma ya. Walaupun Roma lebih sedikit, 14 tembakan, tetapi apapun itu, dengan 2 anak muda yang bermain luar biasa dan Milan tidak kalah, bahkan mereka bisa mendapatkan 3 poin. Ini yang saya anggap sebuah hasil yang positif. Ya, bagaimana Pioli bisa menempatkan pemain ini dengan rasa was-was juga, akhirnya terbayar juga. Ada rasa lega bagi Pioli. Juga penampilan dari Sandro Tonali yang mengisi posisi di double pivot ya, bersama dengan Krunic ya. Krunic juga main di luar. Karena tidak ada Kessie, tidak ada Benacer. Ini dua keping yang sangat kuat, Benacer dan Kessie, yang selalu bisa dimainkan. Dan biasanya Tonali juga akan masuk sebagai super sub. Tetapi Krunic yang ditarik untuk bisa bermain di double pivot, ini juga sesuatu yang terbilang baru. Baru pertama kali kedua pemain ini bisa berpasangan. Kalau Kalulu yang tadi saya katakan dengan Gabbia itu sudah pernah terjadi memang sebelumnya. Ya. Ketika pada November lalu, 2 anak muda ini juga ditampilkan dan kalah, main di kandang Milan lawan Fiorentina, kalah 3-4 saat itu. Nah, rasa kekhawatiran itu yang membuat ketika mereka berdua tampil lagi untuk mengisi posisi yang memang tidak ada lagi pemain belakang, yang ada untuk posisi center back, yang membuat bagi Pioli dan pendukung Milan
tentunya mengkhawatirkan. Ya, memang beralasan, wajar ya. Tetapi tadi bahwa mereka bayar kepercayaan itu dengan luar biasa. Ya, mungkin ada sempat agak grogi di awal-awal. Ya, Gabia mungkin agak kaget juga, tapi kesananya dia bermain setelah itu, setelah di atas 10-15 menit dia tampil sangat bagus, sangat disiplin di belakang, ya, koordinasi yang sangat bagus, ya, berkolaborasi dengan Theo dan juga dengan Florenzi. Di depan bagaimana Giro ditampilkan lebih awal, bukan Ibra nanti masuk di babak kedua, dan Giro juga sudah membuat gol, ya. Gol pertama itu tercipta lewat penalti. Ada VAR yang mengatakan bahwa Tammy Abraham menyentuh bola, sehingga ini harus penalti dan diselesaikan dengan baik oleh Giro. Menarik di sini karena Giro itu membuat 5 gol ya bersama dengan Milan di musim ini, semua itu terjadi di kandang, semua itu terjadi di San Siro. Ini suatu hal yang unik yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, mantan pemain Arsenal dan mantan pemain Chelsea yang sekarang berada di Milan. Ya, sebelum dia ditarik di babak kedua. Ya, bagaimana juga pemilihan 3 gelandang serang, Saelemaekers sana, Brahim Diaz yang ada dengan Mesias ya, Junior Mesias juga membuat gol kedua, memanfaatkan bagaimana tembakan yang kena tiang dari Giro yang dimanfaatkan, disambar oleh Mesias sebagai gol kedua. Tammy Abraham membalas gol ya untuk bisa ada 2-1 di babak pertama. Namun ada drama yang terjadi di penghujung babak pertama juga, nyaris terjadi baku hantam, adu mulut di antara pemain. Ya, bagaimana berawal dari sebuah rencana set piece yang mungkin akan dilakukan lewat corner kick, dan ada Mkhitaryan membuat pelanggaran di sana, dan ini tidak diterima oleh pemain-pemain kedua belah pihak. Adu mulut terjadi dengan membuat wasit Daniele Keve ini agak sulit untuk bisa melerai ya kedua pihak yang dengan emosional, tempo sangat tinggi. Bahkan juga ketika Zaniolo dijatuhkan ya di kotak penalti itu oleh Sandro Tonali, ini juga mendapat protes. Pihak AS Roma itu di penghujung babak pertama meminta ada adu penalti, terutama pemain-pemain Roma, tapi tidak digubris oleh Daniele, pelatih wasit yang memimpin pertandingan. Jadi ini drama-drama yang terjadi di duel antara Milan dan Roma. Di babak kedua juga bagaimana ada 1 gol tambahan ya yang terjadi di sana dan membuat Leo bisa mengunggulkan posisi dari Milan dengan 3-1 ya. Ada penalti juga yang terjadi di penghujung ya, ketika Leo dilanggar ya oleh Mancini, wasit menunjuk penalti, dan sayang Ibra tidak menyelesaikan itu dengan baik untuk bisa mengkonversi, bisa menjadi gol membuat mereka unggul 4-1. Tapi setidaknya dengan kemenangan ini sudah membuat kelegaan bagi seluruh pendukung Milan, bagi Pioli sendiri, bagi seluruh pemain, karena mereka mendekati rival mereka sekota mereka yaitu Inter Milan dengan 45 poin, Inter Milan 46 poin. Inter masih menabung 1 pertandingan, tunda melawan Bologna. Kalau Inter menang memang akan kembali memperlebar jarak untuk 4 poin ya, dalam persaingan mereka untuk bisa meraih Scudetto pada musim ini. Jadi selamat buat AC Milan ya, karena mereka juga membuat rekor 3 kali beruntun mengalahkan Roma ya. Hal ini pernah terjadi pada 26 tahun yang lalu sebenarnya, dibuat oleh Fabio Capello dan pasukannya ketika mereka 3 kali beruntun mengalahkan Roma, dan ini dilakukan lagi oleh Pioli bersama dengan tim asuhannya dalam musim ini, di mana mereka di lokal, khususnya di lokal ya, 3 kali ya, mereka bisa mengalahkan AS Roma. Itulah catatan-catatan yang ada dalam duel yang menegangkan, penuh emosional dari dari Milan dan Roma. Dan bagi Mourinho yang terus memprotes bagaimana kepemimpinan wasit ini tidak digubris sama sekali, dan membuat pasukan Mourinho ini tetap tertahan di posisi ke-6. Saat ini tidak menambah poin karena dalam pertandingan big match lainnya itu berakhir imbang di Turin di Stadion Allianz antara Juventus dan Napoli. Juventus sekarang 35 poin, memperlebar lagi 3 poin di atas Roma. Sementara bagi Napoli dengan 1 poin 40 poin. Mereka itu 6 poin di belakang Inter Milan yang memimpin pertandingan. Ya, bagi Juventus sendiri itu 11 poin tertinggal dari Inter Milan. Sayang sekali bagi pasukan Allegri ini, mereka bermain di kandang tidak mampu memanfaatkan kondisi mereka ya. Walaupun ada hampir 22 tembakan yang dilepaskan oleh pemain-pemain
Juventus ke pertahanan atau gawang Ospina di Napoli, tapi itu tidak bisa menghasilkan apa-apa karena hanya 1 gol. Ya, banyak juga kesempatan untuk bisa membuat gol, tapi itu terbuang juga. Hanya ada 5 on target. Ya, Napoli cuma 4 on target, tapi Napoli lebih mengontrol permainan, lebih menguasai permainan ya. Walaupun dalam statistik menembak dan on target mereka memang ada di bawah. Bagi Napoli sudah cukup, udah bagus. Mereka bisa menahan imbang, mendapatkan 1 poin melawan Juventus di Turin. Nah, Juventus sendiri tidak mampu membalas kekalahan mereka ketika mereka ke Napoli, kalah di San Paolo lawan Napoli, dan mereka tidak bisa melakukan itu. Sebenarnya mereka bisa mendapatkan 3 poin kalau mereka Allegri ini bisa memainkan lebih awal Dybala, tapi Dybala itu hanya baru main di babak kedua. Allegri takut untuk bisa memainkan langsung 2 striker. Mestinya ini kan mereka butuh menang, butuh poin, harus Morata sama Dybala aja main lebih dulu, menarik salah satu pemain untuk cadangan. Mungkin saja Mikeni akan cadangan atau Bernardeschi yang bisa cadangan. Namun semua ini tergantung dari Allegri. Ya, Allegri ini lebih mengedepankan Chiesa, Bernardeschi dan Morata di depan. Itu opsi dari dia, pilihan dari dia, dan dia harus menerima kenyataan bahwa mereka ditahan imbang dan tidak bisa menang melawan Juventus. Untuk bisa bersaing menjadi juara saya pikir tipis sekali, ya, bahkan hampir mustahil bagi Juventus ya untuk bisa meraih Scudetto. Ini hanya akan menjadi milik bagi Inter Milan dan AC Milan yang bersaing di atas, dengan Napoli yang mengintip setiap kesempatan, karena dengan 6 poin dari Inter Milan mereka masih memungkinkan untuk bisa mengarungi musim ini ya. Tergantung karena bagaimana Inter Milan yang memimpin pertandingan harus tetap konsisten jika mereka ingin mempertahankan apa yang mereka dapatkan pada musim lalu bersama dengan Antonio Conte dan saat ini Inter Milan dengan Simone Inzaghi. Itulah review pertandingan di Serie A yang perlu saya sampaikan dalam konten video saya kali ini sambil menunggu pertandingan-pertandingan ke depan. Oke, ciao.